Saya tunggu sampai 6.45. Ya, 6.45 nanti saya mulai materinya. Saya langsung mulai saja lah, ya. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya. Ini untuk pertemuan kali ini saya ada share 4 link, ya. Silakan nanti kalau misalnya satu link ini habis, itu kan apa? Cuma 40 menit. Berarti kalau ini dimulai tadi 6.30, berarti 7.10 nanti itu link baru. Ya, 4 link itu sudah saya share di Vclass e-learning. Nah, untuk materi hari ini mengenai tekanan tanah lateral, ya. Tekanan tanah lateral ini nanti dasar untuk perancangan konstruksi dinding penahan tanah. Nah, ini nanti untuk mata kuliah perancangan konstruksi dinding penahan tanah itu mini project, ya, itu ada di semester 7 nanti. Makanya di semester ini dasar-dasar pengenalan dasar-dasar untuk perancangan konstruksi dinding penahan tanah. Salah satunya adalah tekanan tanah lateral. Nah, ini saya mulai share mengenai materinya. Tekanan tanah lateral, ya. Tekanan tanah lateral ini apa? Bentar, saya ganti warna. Nah, tekanan tanah lateral ini lateral. Sebenarnya tekanan tanah lateral ini prinsipnya sama dengan tegangan efektif, ya. Tegangan efektif pada mekanika tanah 1 semester sebelumnya, ya. Kalau tegangan efektif ini dia vertikal, ya. Nah, kalau tekanan tanah lateral ini horizontal,
ya, berarti dia ke samping, ya. Ini tekanan tanah lateral. Nah, ini lateral itu sama dengan horizontal. Tekanan tanah lateral artinya tekanan tanah horizontal atau tekanan tanah ke samping. Nah, tekanan tanah timbul selama pergeseran tanah atau soil displacement, ya. Soil displacement ini atau selama peregangan tetapi sebelum tanah tersebut mengalami keruntuhan, ya. Nah, pergeseran tanah ini salah satu pergeseran tanah itu contohnya ada pergerakan tanah. Jadi misal biasanya yang paling kelihatan itu kalau misalnya ada jalan itu di daerah perbukitan atau pegunungan di daerah lereng, badan jalannya itu ya biasanya dia sudah retak-retak seperti ini ya. Ini yang bagian ini dia sudah mulai turun kan, lebih turun dibanding yang lain. Dia turun bukan karena beban, tapi karena ada pergerakan. Di sini sudah retak-retak. Biasanya bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk pergeseran tanah atau soil displacement. Nah, ini kan selama peregangan, tapi sebelum tanah tersebut mengalami keruntuhannya ini, dia sudah bergerak tapi belum runtuh keseluruhan. Jadi belum longsor. Kalau dia sudah runtuh, ini pasti sudah seluruhnya sudah ini jatuh gitu kan. Nah, ini mengenai tekanan tanah lateral. Nah, analisa tekanan tanah lateral ini digunakan dalam perancangan dinding penahan tanah, kemudian pangkal jembatan, kemudian turap, terowongan, dan saluran beton. Satu lagi ada untuk misalnya jalan underpass ya. Underpass. Nah, kalau jalan underpass itu kanan kirinya itu ada dinding penahan tanah. Salah satu contohnya kalau di Palembang ini ada underpass Simpang Fatal kan. Nah, itu kan kalau kita perhatikan kiri kanan underpass itu kan tanah ya. Nah, yang menahan tanah tersebut adalah dinding penahan tanah. Nah, ini salah satu contoh dari ini ya. Konstruksi dinding penahan tanah. Nih ya. Ini ada dinding penahan tanah, makanya biasanya dinding penahan tanah itu biasanya dia di lereng-lereng. Ini yang sebelah kanan ini juga konstruksi dinding penahan tanah. Nah, ini salah satu. Nah, ini ada sheet pile. Ini sheet pile namanya ya. Sheet pile ini biasanya untuk dinding sungai ya. Dinding sungai biasanya, dinding sungai atau danau. Tapi kebanyakan itu adalah dinding sungai. Nah, ini untuk mencegah runtuhnya dinding sungai, dinding badan sungai. Ini sheet pile, kemudian turap. Nah, ini turap ini biasanya untuk digunakan pada terowongan atau underpass. Nah, dalam teori tekanan tanah lateral itu pertama kali diperkenalkan oleh Rankine. Ini tahun 1857 berarti abad 19 ya. Itu menyatakan tegangan pada massa tanah mencapai kondisi keseimbangan ketika keruntuhan gesernya pada satu titik terjadi pada seluruh tanah. Ini jadi tekanan tanah lateral itu pertama kali diperkenalkan oleh Rankine. Ya. Nah, macam-macam tekanan tanah lateral. Nah, tekanan tanah lateral itu ada 3. Ya. Ada tekanan tanah dalam keadaan diam atau earth pressure at rest. Ya. Kemudian tekanan tanah aktif, kemudian pasif. Kalau tekanan tanah dalam keadaan diam, berarti ketika dibangun atau dinding penahan tanahnya tidak bergerak. Nah, berarti dalam kondisi apa? Dalam kondisi misalnya dinding penahan tanahnya itu dipancang, ya. Ketika dia dipancang, maka kanan kirinya tidak akan bergerak. Nah, itu kondisi tanah dalam keadaan diam. Jadi tanahnya tidak bergerak. Kemudian tekanan tanah aktif. Tekanan tanah aktif ini ya,
tanahnya yang bergerak ya, tanahnya bergerak, dia bergerak apa mendorong dinding ya, mendorong dinding penahan tanah. Tanah bergerak mendorong dinding ya. Nah, kalau pasif kebalikannya, dindingnya yang mendorong uh, tanah ya. Ini jadi ada tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif ya. Nah, tekanan tanah diam, ini tekanan tanah diam. Tekanan tanah diam ini ya, ini tadi terjadi akibat massa tanah pada dinding penahan dalam keadaan seimbang. Nah, tanah tidak digali, jadi tanahnya tidak digali. Kondisinya adalah tekanan lateral tanah diam. Kalau tidak digali berarti dia dipancang. Ya. Nah, jika tidak ada movement, pergerakan ya dari dinding, kondisinya adalah tekanan lateral tanah diam atau at rest lateral pressure. Nah, koefisiennya? Ini koefisien tanah diam K0. K0 itu koefisien tanah diam. Itu 1 minus sin sudut geser kali akar OCR. OCR itu adalah over consolidated ratio. Nah, di materi minggu kemarin kita membahas tentang konsolidasi ya. Yang ada tekanan prakonsolidasi. Jadi OCR itu kemarin itu ya, tekanan prakonsolidasi ya dibagi tegangan efektif. Ya. Ini OCR. Nah, yang ini sudut gesek atau sudut geser. Nah, kemudian tekanan tanah diamnya apa? Sedangkan ini hanya koefisien saja. Tekanan tanah diam ini tekanan yang horizontal. Kalau di sebelumnya di mekanika tanah 1 itu adalah efektif ya. Efektif atau tegangan normal ya. Nah, itu biasanya taunya itu gamma dikali H atau gamma dikali Z. Nah, sekarang kalau efektif atau normal itu kan dia kerjanya vertikal, sedangkan kalau lateral walaupun dia dalam kondisi diam itu cara bekerjanya itu adalah ke samping ya, tekanannya ke samping. Sehingga ini tau horizontal ya. Tau horizontal itu K0 tadi koefisien diam ya, koefisien tanah diam dikali tegangan vertikal. Ini. Jadi tegangan horizontalnya adalah tekanan tanah lateralnya adalah K0 dikali tegangan vertikal. Ya. Tegangan vertikal itu adalah gamma dikali Z atau gamma dikali H, tergantung ya kedalamannya notasinya apa. Nah, ini ada contoh ya. Ada contoh. Nih gambar 13.36 menunjukkan dinding penahan tanah ya yang menahan dari yielding ini dari tekuk ya. Yielding ini dari tekuk ya atau dari pergerakan. Nah, untuk setiap problem ya, untuk setiap masalah tentukan determine the magnitude of lateral earth force per unit length of the wall. Ya, jadi tentukan ya magnitude ini besaran, tentukan besaran ya lateral earth force berarti tekanan tanah lateral per satuan panjang, per satuan panjang dinding. Juga temukan lokasi dari resultan gaya. Ya, resultan gaya. Nah, kemudian measure ini ukur dari bawah, dari bagian bawah dinding ya. Kalau dari bagian bawah dinding berarti yang ini. Nah,
13.1 ya, ini diketahui hanya 5 meter, kemudian sudut gesernya 35, gamanya 18,1, OCR-nya 2. Tadi itu tegangan lateralnya kan horizontal, itu adalah K0 dikali tegangan vertikal. Nah, dicari dulu K0-nya. K0-nya tadi 1 minus sin. Kalau ini 35 ya sin 35. Ya kan? Terus dikali akar OCR. Akar OCR-nya berapa? 2. Jadi akar 2. Jadi berapa? 1 minus sin 35. Coba saya. Sin 35. 35 sin. Ini 0,5736 kan. Akar 2 itu akar 2 berapa? 1,412. Nah, ini tinggal 1 dikurang ini dulu. 1 dikurang 0,5736 ya, dikali 0,5736 dikali 1,4142. Jadi 0,6030. Tahu? Hmm. 0,603. Nah, dapat K0-nya. Kemudian apa? Tegangan vertikalnya. Tadi kan gamma dikali H. Nah, gammanya berapa? Ini 18,1. 18,1 dikali 5 meter. Jadi berapa ini? 90,5 kilonewton per meter kuadrat. Jadi tegangan horizontalnya sama dengan 0,603 dikali 90,5. Jadinya berapa? 0,603 dikali 90,5. Nah, 54. Ini 54,5715 kilonewton per meter kuadrat. Nah, itu dapat yang besaran tekanan lateralnya ya. Kemudian ini find the location of the resultant. Jadi tentukan atau temukan lokasi dari resultannya, berarti titik beratnya. Jadi kalau misalnya ini, bentar ya saya. Nah tadi ini sudah dapat, ini tegangan horizontalnya itu sama dengan 57,54 berapa tadi? Salah, 54,5715 kilonewton per meter kuadrat tegangan. Nah dia kan minta ini di mana titik beratnya. Kan kalau sebelumnya di tegangan efektif itu kan kalau tanah itu kalau dia beratnya sendiri itu semakin ke dalam semakin besar. Nah, tadi ini H-nya tadi adalah ini 5. Nah, kalau titik berat segitiga ya, ini kan dia minta lokasi resultan ukur dari bagian bawah dinding kan. Nah, kalau bagian bawah dinding berarti yang di bawah ini. Diukur ke atas, berarti diambil yang ini ya. Yang tegaknya hanya. Kalau di ini ya,
Kalau segitiga kan titik beratnya itu sepertiga dan 2/3 kan. Nah, tinggal ini dicari, dibikin ya. Nah, berarti ini, nah ini ya, kalau misalnya tanahnya di sini ya, atau tanahnya di sini, berarti sini. Sorry. Nah, tingginya berapa? Ini kan kalau segitiga kan ini. Berarti ini apa? Ini 1/3 H, yang ini adalah 2/3 H. Berarti apa lokasi resultannya ya? Apa lokasi atau titik resultan ya? Resultan itu sama dengan 1/3 H. Berarti 1/3 dikali 5 meter. Berarti berapa itu? 5 dibagi 3. 1, saya cari itu. 5 dibagi 3. 1,67 meter. Nah, ini berarti ya, ke sini ini sebesar 1,67 meter. Nah, itu dapat lokasi resultannya. Ini nah, resultannya, gaya dorongnya ya, atau resultan gaya tekanan diamnya. Nah, ini dapat. Jadi kalau yang tekanan tanah lateralnya dia 54,5715, lokasi resultannya 1,67 meter. Nah, ini yang cara pengerjaan 13,1. Nah, 13.2 dan sampai 13.4 sama. Tuh. Nah, sekarang ini yang dari 13.2 sampai 13.4 ini ya. Ini adalah PR. Nah, silakan dikerjakan. Ya, cara pengerjaannya sama kayak ini tadi. Pertama cari apa? K0-nya dulu. Ya, K0-nya dapat, baru tegangan vertikal. Tegangan vertikal dapat, cari tegangan horizontal. Setelah tegangan horizontal dapat, ya. Kemudian baru dicari ininya, apa namanya? Lokasi resultan gayanya. Nah, ini untuk tekanan diam ya. Nah, ini tadi kan dia normal ya. Nah, kalau misalnya dia ini ya, kalau tanahnya itu di bawah muka air tanah, ini muka air tanah, terus gimana? Ya tetap dia tegangan horizontal, tapi dalam kondisi efektif ya. Jadi kalau tadi itu tegangan horizontalnya itu adalah K0 dikali tegangan vertikal, maka kalau dia di bawah muka air tanah, maka tegangan horizontal efektif itu adalah K0 dikali tegangan efektif vertikal. Nah, ini kalau tegangan efektif itu kan sama dengan apa? Gamma sat dikurang gamma W dikali H. Nah, sama ini. Nah, ini dia jadinya apa? Dia ditambah tekanan air ya. Jadi kayak sama dengan normal jadi ya. Jadi dia tegangan horizontalnya sama dengan tegangan vertikal plus U. U itu gamma W dikali H. Nah, misal contohnya kayak gini ya. Misalnya tadi itu dia ini contoh tadi berapa? 18,1, ininya 35. Jadi hanya 5. Gamanya gamma sat. Ini ya, gamma satnya misalnya salah. Ini di sini ya. Ini tadi hanya 5, ya kan? Terus gesernya tinggal 5. Terus
gamma satnya, gamma satnya berubah saturated kan di bawah muka air tanah, misal 23 kilonewton per meter kubik, ya kan. OCR-nya 2 tetap. Nah, diminta berapa ininya? Sama ininya. Saya bikin lembar baru. Lembar baru. Nah, kan tadi gamma sat itu sama dengan 23 kilonewton per meter kubik. Sudut geser itu 35, ya kan. Kemudian H-nya 5, terus apa namanya? Ininya OCR-nya 2. Nah, terus gimana kalau misalnya ini? Sama cari K0 dulu. K0 sama dengan 1 minus sin 35 akar OCR. Ya, jadi tadi sama 0,603. K0-nya tetap. Terus berarti yang dicari apa? Tegangan vertikal efektifnya. Berarti apa? Gamma sat dikurang gamma W dikali H. Ya, 23 dikurang 9,8 dikali 5. 23 kurang 9,8 itu berapa? 13,2. Benar nggak? Dua tiga dikurang 9,8 dikali 5. 66 kilonewton per meter kuadrat. U-nya itu gamma W dikali H. Gamma W 9,8 dikali 5. Ya. Ini 40. Jadi 9 kali 5, 45 ditambah 4, berarti 49 kilonewton per meter kuadrat. Sehingga ini dapatnya tegangan horizontalnya adalah tegangan vertikal plus U. Jadi 66 ditambah 49. Jadi berapa itu? 115 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ininya di mana? Ya sama. Ini, ya kan? Nah, apa yang ini tanah kan? Tanahnya tadi ini berarti dia ditambah U ini 115. Nah, ini 5 tadi. Berarti di sini kan ininya sama. 1/3 dikali 5, 1,67 meter. Itu kalau misalnya dia cuma 1 lapis. Kalau dia 2 lapis. Misalnya 2 lapis. Nah, kalau 2 lapis berarti misal nih ya. Muka air tanahnya di sini. Nah, ininya sama kayak tadi. Yang lapis pertama ini sama-sama pasir ya, cuma beda ininya 35 ya, yang ini gamanya 18,1. Ini apa 30 ya. Gamma satnya 23. Nah, terus nyarinya gimana? Ya cari satu-satu. Ini. Nah, dicari satu-satu. Ya. Per lapis. Ini berarti yang pertama itu cari K01-nya. Apa 1 minus sin. Nah, ini OCR-nya jangan lupa. OCR-nya sama-sama 2. Ini akar 2 OCR. 1 minus sin 35 akar 2. K02 ini cari berapa? Ini 1 minus sin 30 akar 2. Sama dengan berapa? Ini nanti ya. Kalau sudah dapat K0 baru tegangan vertikalnya. Tegangan vertikal 1 ya. Ini langsung saja berarti gamma kali Z1. Kalau misalnya ini berapa?
Kalau ini 3 meter, ini 4 meter. Nah, ini 10 menit lagi ganti link kedua ya. Nah, ini Z1. Lihat di Z1. Kalau Z1 berarti ya ininya apa namanya? 18,1 dikali 3. Nah, yang kedua, tegangan vertikal kedua. Nah, ini ya, tegangan vertikal kedua. Kan kalau tegangan vertikal kedua bedanya apa? Tegangan vertikal 1 ditambah. Nah, ini ditambah ya gamma apa sat dikurang gamma W dikali Z2. Jadi ini tadi berarti berapa nih? 3,54,3. Nah, plus 23 dikurang 9,8 dikali 4. Nah, ini dapat tegangan vertikal kedua. Kemudian langkah selanjutnya saya kan baru dapat ini tegangan vertikal 2. Nah, sedangkan ini ya nanti ada H-nya. Ini gamma W dikali H. Nah, ada U-nya ya. Jadi U-nya itu gamma W dikali H dikali Z2, sorry. Itu 9,8 dikali 4. Berarti 36 tambah 39,2 ya, kilonewton per meter kuadrat. Nah, jadinya gimana? Bisa nggak ini dicari apa namanya? Ini dia nggak bisa langsung kayak ini tadi untuk nentuin ininya. Jadi dia harus dijumlahkan. Untuk ininya berarti tadi tegangan horizontal 1 itu tadi 18,1 dikali 3. Berapa tadi? 3,54,3 kan? Tegangan yang horizontal 2 itu tegangan vertikal ditambah ya U. Sorry. Nah, tegangan vertikal 2-nya berapa? Ya ini tadi. Kalau sudah dapat ya. Nah, ini ditambah U. Nah, kemudian ditotalkan. Total. Jadi ini ditambah yang ini. Nah, kalau sudah dapat ini, nah dicari. Terus ininya gimana? Ya ini. Ya, kan ini tadi bagi 3. Kayak titik berat di makrek 1. Ya. Berarti ini dicari luas 1, luas 2, luas 3. Ya. Kalau ini kan titik beratnya di sini. Yang satu ini di sini. Yang ini di sini. Jadi X, Y-nya, nah XY-nya ya X1 kali A1 plus X2 dikali A2, ini yang X ya, sorry. Terus tambah X3 dikali A3 dibagi ya A1 tambah A2 ditambah A3 ya kan. Nah, yang Y sama Y1 kali A1 tambah Y2 dikali A2 tambah Y3 dikali A3 bagi A1 tambah A2 ditambah A3. Nah, nanti berarti apa? Nah, di mana? Kalau nolnya kita taruh di sini. Nolnya di ujung sini. Nah, ya. Nah, nolnya di ujung sini. Ya. Hasil total ini enggak ngaruh. Ya, yang kita mau itu yang titik beratnya aja di mana. Kalau yang satu ya. Satu ini berarti dia kan gini ya. Sama kayak ini, makrek saya bikin lembar baru. Bentar.
Ini tinggal 5 menit lagi. Nah, ini ya. Kan kayak gitu. Ini Z1. Ya kan? Ini Z2. Tadi 3 dengan 4. 3 meter, 4 meter. Nah, lihat sini. Ini yang satu, ya. Luasnya apa? Luasnya ini tadi. Luasnya tegangan horizontal 1 ini. Ini sama dengan tegangan horizontal 1. Ya. Yang ini ya. Ini tegangan vertikal 1. Nah, tegangan vertikal 2. Ditambah U saja. Ya. Nah, ini yang satu itu berarti luasnya setengah dikali tegangan horizontal 1 dikali Z1. Luas 2, nah luas 2 tegangan horizontal 1 ya. Ini dikali Z2. Luas 3, nah luas 3 setengah ini apa? Tegangan vertikal 2. Ya, tegangan vertikal 2 yang ini ya. Ngambil yang ujungnya saja. Kan tegangan vertikal 1 kan sudah. Ini berarti gamma sat dikurang gamma W ya dikali Z3 ya, setengah alas kali tinggi kali Z3. Ini kan yang ininya tegangan vertikalnya, ini dikali Z3. Nah, dapat ini. Nah, jadi untuk X1 ya, X1 ini kalau di sini 0,0 berarti dia kan sepertiga. Ini kan dia itu kalau X1 berarti sepertiga dari ini. X1 berarti sepertiga dari tegangan horizontal 1. Berapa tegangan horizontal 1? Tadi. Tegangan horizontal 1 tadi kan enggak. Horizontal 1 gamma dikali Z1. Nah, ini berarti sepertiga dikali 18,1 dikali 3. X1 nih. Kemudian X2. X2 kan setengah. Setengah dari ini. Ini sama. Setengah kali 18,1 dikali 3. Horizontal 1. Ini. Nah, terus X3. Nah, X3 ini berarti ya tegangan horizontal 1 ditambah sepertiga kali ya gamma sat dikurang gamma W dikali Z3. Itu tinggal masukkan saja ininya. Nah, terus kemudian apa Y-nya? Y1. Nah, berarti Y1 ini berarti apa? Z2 ditambah sepertiga kali Z1. Kemudian Y3, sorry Y2 dulu ya. Y2 berarti setengah dari Z2. Y3 sepertiga kali Z2. Nah, itulah kalau misalnya dia di bawah muka air tanah. Ini nih apa? Ini nah, lebar yang ini nah. Nih. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya? Izin nanya, Bu. Ya, silakan. Bu, nilai OCR tuh apakah selalu 2 atau bisa berubah-berubah, Bu? Nah, berubah-berubah.